Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Fikri Radiansyah. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Saya di sini ingin memaparkan apa itu bisnis model kanvas dan tujuan dari bisnis model kanvas. Lalu bagaimana saya mengkolaborasikan ide usaha bisnis saya dengan bisnis model kanvas. Lalu apa sih manfaat dari bisnis model kanvas itu sendiri? Yuk, simak terus penjelasan dari saya. Bisnis model kanvas itu sendiri merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model kanvas itu sendiri bertujuan untuk membantu perusahaan untuk merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ide dari usaha bisnis saya yang akan saya kolaborasikan dengan BMC adalah mendirikan sebuah kedai. Kedai tersebut bernama Hop Chajang. Hop Chajang merupakan sebuah kedai untuk santai yang berkonsep angkringan atau kuliner, yang dimana angkringan ini menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, termasuk mahasiswa dan pekerja kantoran, karena angkringan ini cocok untuk menjadi tempat berdiskusi dan bersantai dikala tugas dengan pekerjaan sedang menumpuk. Hop Chajang menjadi tempat yang asik dan seru karena menggunakan konsep modern. Tentunya di Hop Chajang akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan serta akan menyuguhkan menu terbaru setiap waktunya agar pelanggan tidak mudah bosan saat berada di Hop Chajang. Hop Chajang sendiri akan menggunakan bisnis model kanvas sebagai salah satu strategi manajemen kedai kami. Nah, bisnis model kanvas sendiri dari Hop Chajang itu sendiri adalah satu, value proposition atau proposisi nilai. Nah, di Hop Chajang berbeda dengan tempat angkringan lainnya karena Hop Chajang menjadi tempat nongkrong yang asyik dan seru karena menggunakan konsep modern khusus generasi milenial. Tentunya di Hop Chajang akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan serta akan menyuguhkan menu terbaru setiap waktunya agar pelanggan tidak mudah bosan saat berada di Hop Chajang. Itulah yang menjadi proposisi nilai dari kedai Hop Chajang. Nah, yang kedua ada namanya customer segment atau segmen pelanggan. Prioritas pertama dari Hop Chajang adalah untuk mahasiswa yang mencari tempat nongkrong untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas. Prioritas kedua tentunya untuk pekerja kantoran yang ingin beristirahat setelah kelelahan pulang kerja. Nah, prioritas ketiga yaitu tentu saja untuk semua generasi milenial. Generasi milenial itu termasuk seperti mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari tempat untuk diskusi bersama teman-temannya dengan ditemani beberapa makanan dan minuman yang berasal dari Hop Chajang. Itulah yang menjadi segmen pelanggan dari Hop Chajang. Ketiga adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, Hop Chajang sendiri menawarkan potongan harga dan promo setiap bulannya. Lalu saya akan membuat beberapa relasi atau jejaring melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Line, WhatsApp agar mempermudah informasi terkait menu terbaru dari Hop Chajang kepada pelanggan. Nah, lalu yang keempat adalah channel atau saluran. Saya sendiri akan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan sekaligus mempopulerkan menu makanan dan minuman dari Hop Chajang. Dan juga menu terbaru tersebut akan dipromosikan melalui penyebaran brosur. Keenam ada key resources atau sumber daya kunci. Nah, sumber daya kunci dari Hop Chajang yaitu akan mencari tempat lokasi penjualan yang strategis dan tentu saja menggunakan alat memasak dan membuat minuman yang modern dan praktis. Nah, Hop Chajang sendiri akan bekerja sama dengan pemasok bahan terpercaya. Ketujuh ada key partnership atau mitra kunci. Nah, tentu saja mitra kunci dari Hop Chajang sendiri akan bekerja sama dengan pemasok bahan baku atau bahan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi
bekerja sama dengan relasi yang memiliki followers atau pengikut media sosialnya banyak untuk mempromosikan menu dari Hop Jajang. Lalu yang kedelapan adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, dalam struktur biaya di Hop Jajang sendiri akan menyediakan biaya untuk bahan baku karena kualitas menjadi nomor satu di Hop Jajang. Lalu menyiapkan anggaran untuk promosi karena biasanya dalam promosi itu akan mengeluarkan biaya yang banyak. Lalu yang kesembilan adalah revenue streams atau aliran pendapatan. Tentu saja aliran pendapatan atau keuntungan dari Hop Jajang didapatkan dari hasil penjualan setiap makanan dan minuman dari Hop Jajang itu sendiri. Setelah saya menjelaskan ke-9 bisnis model kanvas yang saya gunakan di usaha ide bisnis saya, nah tentu saja saya akan menjelaskan manfaat dari bisnis model kanvas yang saya gunakan di usaha bisnis saya. Nah, yang pertama manfaatnya adalah dapat mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Kedua, dapat meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Ketiga, mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Itulah pemaparan dari ide usaha saya yang saya kolaborasikan dengan bisnis model kanvas. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.